Selamat datang di podcast SMK Mutu Kota Pasuruan. Jumpa lagi dengan saya, Ulfa Aulia. Hari ini kita kedatangan tamu dari Universitas PGRI Wiranegara sehubungan dengan acara penjemputan mahasiswa pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP di SMK Muhammadiyah 1 Kota Pasuruan yang bertepat di Aula SMK Mutu hari Selasa tanggal 5 Desember 2023. Oke, kita perkenalan dulu dengan pembicara kita, yakni selaku dosen pembimbing lapangan Universitas PGRI Wiranegara, yakni Ibu Nunu. Silakan Ibu Nunu. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih pada Ibu Aulia selaku guru di SMK Muhammadiyah 1 Kota Pasuruan. Pertama-tama dulu terima kasih saya telah diundang, tapi juga bersamaan dengan penjemputan mahasiswa kami, yaitu Universitas PGRI Wiranegara, yang mana di dalam PLP ini mahasiswa dibentuk menjadi pribadi yang tangguh di dalam pendidikan, terutama tentang praktek mengajar. Ya, nantinya dengan PLP ini maksud kami dari Universitas PGRI Wiranegara yaitu menyambung silaturahmi dengan berbagai sekolah, salah satunya adalah ya SMK Muhammadiyah 1 Kota Pasuruan. Perkenalkan dulu, nama saya Dr. Nunu Indarti, SIMM. Saya adalah dosen Pasca Sarjana Universitas PGRI Wiranegara, yang mana dalam hal ini datang ke sekolah SMK Muhammadiyah bermaksud untuk memberikan menyambung silaturahmi dan penjemputan mahasiswa kami. Nah, perkenalan yang kedua, kami Uniwara telah memberikan kontribusi kepada beberapa sekolah, termasuk salah satunya adalah SMK tentang praktek mengajar, dan juga ada salah satu program kami yaitu KKN. Itu juga berbasis kepada sekolah-sekolah ya, baik itu di kota maupun di kabupaten. Tetapi dalam hal ini untuk KKN tersendiri itu baru kali ini kita menuju kepada desa dan juga kelurahan-kelurahan. Kalau dulu basisnya kepada sekolah-sekolah, gitu. Oke, berarti untuk yang tahun ini KKN-nya sudah tidak di sekolah lagi. Iya, biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya di SMK Mutu ini dijadikan tempat untuk KKN rutin, biasanya PLP sekaligus KKN. Nah, kebetulan untuk tahun ini seperti yang Ibu Nunu sampaikan bahwasanya tahun ini fokus ke desa, nggak Ibu? Desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan. Oke. Kemudian di sini Bu Nunu datang bersama Mas Amir ya, selaku Ketua PLP di SMK Mutu Kota Pasuruan. Bisa perkenalan dulu Mas Amir? Ya. Yang pertama yaitu perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Fatah, bisa dipanggil Amir. Kalau untuk siswa bisa manggil Pak Amir. Iya. Ya. Kalau untuk guru-guru bisa manggil Mas Amir atau nama langsung gitu ya. Iya. Keren kok namanya. Iya. Nah, jadi selama saya mulai dari pembukaan PLP hingga penutupan yang diistilahkan penjemputan ya, karena dari berangkatnya itu pengantaran namanya gitu. Nah, selama saya PLP di sini itu tentunya mendapatkan banyak sekali pelajaran, baik dari guru-guru pamong, kemudian dari wakakurikulum dan karena lain begitu. Dan juga gak lupa saya juga mendapatkan banyak sekali pelajaran dari para siswa. Nah, banyak kan yang mengatakan bahwa siswa itu belajar dari guru. Padahal guru juga belajar dari siswa. Siswa, iya betul. Nah, karena tanpa adanya siswa, seorang guru itu nggak akan bisa meningkatkan kualitas dirinya seperti itu. Karena karakter siswa itu pasti berbeda-beda. Nah, ketika seorang guru dihadapkan dengan karakter siswa yang berbeda-beda, maka seorang guru tersebut akan berpikir bagaimana untuk
metode apa yang cocok untuk siswa tersebut. Iya, Gitu kan. betul sekali. Nah, apalagi kalau misalkan karakteristik siswa dari setiap jurusan juga berbeda-beda. Berbeda, ya. Ada yang diem aja, ada yang juga aktif, gitu kan. Ada juga yang mungkin bisa dikatakan bahwa setiap siswa itu sudah pasti mempunyai kemampuan atau skill yang berbeda Yang seperti itu. berbeda. Maka seorang guru tersebut ya nggak bisa menyamaratakan. Iya, Seperti itu. betul sekali. Dari hal itu seorang guru tentunya harus bisa beradaptasi bagaimana cara mengajar yang cocok untuk siswa-siswa tersebut seperti Iya. itu. Terima kasih. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mas Amir ya. Kemudian boleh izin bertanya Ibu Nunuk? Boleh. Sebelumnya Ibu Nunuk sudah pernah datang ke SMK Mutu atau memang baru pertama kali membimbing di DPL ini? Iya, betul sekali. Kalau ke basisnya Muhammadiyah ya Bu, Iya, betul. itu tahunya saya di Al-Kausar Ibu. Oh, Kebetulan iya. anak saya TK kan di sana. Nah, untuk untuk Muhammadiyah secara keseluruhan itu di Dalur Arkom, di Iya. SMP mana itu? Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah Dalur Arkom yang jalan mana itu Mir? Jalan Wahid Hasyim Oke, ya. Jalan Wahid Hasyim itu juga Bu. Selatan. Cuman kalau yang di sini di SMK Mutu ini baru perdana yaitu terkait dengan PLP. Ya, oke, berarti Oke. baru tahu nggih gedungnya Nggih, seperti baru apa. Oke. tahu, terus kemudian guru-gurunya juga baru tahu tapi luar biasa semuanya. Gedungnya udah kayak ini ya Mir ya. Bagus. Bagus ya, bagus guru-gurunya ramah. Jadi anak-anak kami betah. Iya. Nggih. Selama 2 bulan setengah ya. Selama 2 bulan setengah. Iya. Nggih, 2 bulan Kalau lebih dikit. menurut Mas Amir nih, kira-kira apa yang terbesit di benak Mas Amir ketika bicara tentang SMK Mutu? Pertama kali datang ya, sepertinya ya. Sebelumnya belum pernah datang ke sini ya. Belum pernah. First time datang ke SMK Mutu untuk melaksanakan PLP. Bagaimana? First time saya itu ketika awal datang ke SMK Mutu itu kan saya mikirnya awalnya itu yang di Jalan Kiai Wadaji, Iya. dekatnya Tugu Dona. Yap, Iya, betul. benar-benar. Saya awalnya di situ mikirnya, Mm-mm. tapi Kemudian? ketika saya sudah tahu ternyata pindah ke daerah Kecamatan Bukul, Iya. Bukul Kidul gitu kan. Nah dari situ saya mulai first time saya tentunya yaitu disambut dengan baik oleh guru-guru gitu kan. Itu first time. Kemudian juga dari pengantaran. Nah, pengantarannya kan dulu itu bukan diantarkan oleh Bu Nunuk karena ketika itu masih umroh begitu. Nah, oleh Bu Nurmalita. Bu Dewi Nurmalita. Bu Dewi Nurmalita. Nah, Iya. itu mewakili Bu Nunuk gitu kan, selaku DPL Iya. di lapangan. Nah, ketika itu juga dari Bu Dewi itu dadakan hari itu. Nah, kami belum punya persiapan. Nah, jadi sebelumnya itu belum ada kayak pemberitahuan bahwa tanggal ini akan ke SMK Mutu untuk pengantaran. Iya. Jadi terkait mungkin banner atau konsumsi yang ingin disiapkan atau lain-lain, nah itu kami masih belum siap di situ. Nah itu dari kami, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Oke, tidak Itu, masalah kalau soal itu ya. Oke. Oke, kalau lingkungan SMK Mutu kira-kira menurut Mas Amir seperti atau biasanya kalau kita tengok nih Oke. antar sekolah, antar lembaga itu kan punya situasi lingkungan yang berbeda ya. Iya. Nah, setelah observasi di sini, kira-kira bagaimana kondisi SMK Mutu setelah kita ketahui nih Iya. selama 2 bulan setengah? Yang selama ini saya dapatkan, yang saya lihat itu dari cara mendidik siswanya, yaitu melalui ketika datang telat. Iya. Nah, ketika datang telat kan ada siswa yang dihukum membersihkan sampah. Iya. Nah, dari situ saya menjadi oh ternyata SMK Mutu itu sangat peduli dengan lingkungan. Nah, dan mengajarkan pada siswa bahwa lingkungan yang bersih untuk belajar itu penting. Iya. Nah, dari situ
hukumannya kan bersifat mendidik, Mendidik, begitu kan? ya. Bukan bersifat menakut-nakuti. Dari mendidik tersebut nanti kan bukan hanya di SMK Mutu, tapi ketika di luar sekolah itu bisa diterapkan juga gitu. Dan juga selain itu kan ada kayak disuruh baca Quran kan seperti itu. Kalau untuk lingkungannya sih cukup bersih menurut saya. Oke, selama mengajar nih di lingkungan kelas, menurut Mas Amir, selama ini Bapak Ibu guru, bagaimana cara mendidik siswa-siswi yang ada di sini? Dengan kondisi siswa yang beraneka ragam, asalnya dari mana? Tepatnya kita juga dekat dengan pesisir ya. Tahu sendiri kalau biasanya mayoritas jika siswanya banyak yang tinggal di pesisir, biasanya tingkat penanganannya juga lebih ekstra dibandingkan dengan yang tinggal di kota-kota saja begitu. Oke, gimana pendapat Mas Amir terkait hal itu? Terkait dari karakteristik siswa yang berbeda-beda, terutama untuk yang di SMK Mutu daerah pesisir kan, itu identik dengan watak yang cukup keras lah, bisa dibilang begitulah. Berbeda dengan daerah yang pegunungan, atas pedesa begitu kan. Nah, tentunya dari cara mendidik atau bisa juga zaman sekarang yang bisa dibilang dengan generasi Z, Gen Z seperti itu kan. Itu siswa tidak sama dengan kayak dulu. Kalau dulu siswa masih bisa dikerasi seperti itu. Nah, untuk zaman sekarang mungkin dengan cara metode yang berbeda, yaitu untuk guru tidak terlalu keras lah untuk mendidik siswa, karena untuk zaman sekarang itu kan banyak ya kan kita itu melihat bahwa di YouTube ataupun sosmed-sosmed yang lain itu melihat bahwa kalau ketika siswa dikerasi atau dipukul itu akan mengadu pada orang tua. Nah, dari situ tentunya guru harus berubah cara mengajarnya dan tidak menyamakan dengan anak-anak di zaman dulu seperti itu. Kemudian menurut Ibu Nunu nih, pesan dan kesan selama menjadi DPL di SMK Mutu bisa disampaikan? Iya, untuk kesannya dulu ya. ya. Boleh. Kesannya kalau menurut saya pribadi, SMK Muhammadiyah ini dari atmosfer yang sudah dibangun, termasuk gurunya, siswanya, staf tendiknya, itu semuanya welcome Bu untuk kami ya. Terus kemudian, jadi kami ini apa ya, kalau sudah welcome itu kami menjaga Bu, menjaga banget, tidak hanya secara fisik tapi juga perasaan. Saya wanti-wanti kepada anak-anak mahasiswa, itu kita di sini tamu, saya bilang gitu, tolong etikanya dijaga ya. Jadi kalau kenapa? Ini merupakan sarana promosi Bu juga bagi kami. Nah kalau misalkan anak-anak kami itu etiknya bagus, penulisnya bagus, paling tidak sudah memberikan inilah poin ya untuk kami, terutama Universitas PGRI Wiranegara. Oh, mahasiswa Uniwara itu di samping anaknya pinter-pinter, etiknya juga bagus-bagus. Saya yakin kalau misalkan Bu, magang di sekolah ini, kalau misalkan rezekinya mereka itu pasti kalau sudah klik dengan sekolah itu kadang juga ada yang direkrut, baik itu dari prodi-prodi seperti ekonomi dan semuanya, biasanya yang paling banyak yang direkrut itu dari ini Bu, dari ekonomi dan juga ini PAI. Bahasa Inggris juga banyak, tetapi itu hanya satu. Tapi kalau ekonomi biasanya banyak, semuanya direkrut untuk ininya. Memang saya wanti-wanti di attitude-nya. Karena apa, kalau misalkan penulisnya itu sudah bagus tapi attitude-nya nggak bagus, paling tidak akan mempengaruhi lah Bu, untuk tingkat penilaian itu. Itu kesan saya di SMK Muhammadiyah. Nah, untuk pesannya untuk Muhammadiyah ini apa ya? Memang semuanya udah bagus. Setingkat SMA itu kayak perguruan tinggi. Itu makanya pesannya apa ya gitu. Paling tidak SMK Mutu lebih bagus lagi, lebih jaya lagi, terutama tentang sarana prasarananya, karena
memang zamannya digital, jadi Iya. kalau misalkan di sini sudah ada broadcast apa-apa itu sudah menyatu Ibu. Mengikuti ya, dengan Termasuk perkembangan. multimedianya Iya. juga sangat luar biasa kalau SMK Mutu. Karena itu waktu saya datang ke sini di pintu gerbang ke sana itu waktu satpamnya bilang gini, "Bu, dari mana?" kayak gitu. "Bapak, saya mau ke SMK Mutu, apakah benar?" "Oh iya Bu, ini SMK Mutu." Dari satpamnya aja sudah welcome ya. Iya. Terus saya masuk, bismillah. Waduh, apakah gurunya juga seperti itu? Ternyata luar biasa. Saya ditemui Bu Indri waktu itu, Iya. Ibu pertama Wakar kali. kurikulum ya? Nggih, wakar kurikulum karena Pak Putih katanya mau waktu itu kemana nih? Lupa. Sedang keluar gitu. Ya, sedang keluar ada rapat Ya. ya di Kuta katanya begitu Ibu. Jadi ya itu sangat luar biasa SMK itu. Jos Markoto. Nggih. Oke. Semoga siswanya bertambah. Amin. Terus amin. Amin. Nggih. Baik, sampai di sini jumpa kita sedikit berbincang dengan DPL Uniwara. Oke, jumpa lagi di season berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Bu.